tema zikir. Tadi saya menyampaikan satu hadis tentang ketika Nabi SAW bertanya kepada para sahabat tentang bertanya dalam makna menawarkan kepada para sahabat, ala ukhbirukum, dalam riwayat yang lain, ala unabbiukum bi khairi a'malikum. Maukah kalian aku sampaikan, aku kasih tahu amal yang paling baik yang bisa kalian lakukan. Amal yang paling baik. Wa azkaha inda malikikum, dan kedudukannya di sisi Allah adalah amal ini adalah amal yang paling suci. Artinya udah pasti diterima oleh Allah, nggak ada yang tertolak sama sekali. Dan Allah suka banget dengan amal ini, karena disebut dengan suci berarti Allah suka, karena Allah maha suci, maha baik, maha sempurna dan mencintai kebaikan ataupun kesucian. Wa azkaha 'inda malikikum wa arfa'iha fi darajatikum. Dan dia menjadi amal yang paling tinggi mengangkat derajat seseorang. Jadi kalau kita ngerasa hidup kita nih sering diremehin orang, kalau kita itu ngerasa kita tuh joker banget ya, tahu banget rasanya diremehin, dicela, dihina, nggak dianggap, apalagi dicuekin, dan seterusnya, perlakuan-perlakuan merendahkan dari manusia, dan kita ingin dihargai nih. Kita pengen dimuliakan, kita pengen dianggap sama orang lain, sama teman kita, sama geng kita, sama masyarakat. Maka kata Nabi, wa arfa'iha fi darajatikum. Amal ini paling tinggi mengangkat derajat kalian. Sehingga siapa yang mengerjakan amal ini, maka insya Allah dia akan menjadi orang yang sangat mulia, orang yang sangat dihargai, orang yang sangat dikagumi, orang yang sangat disegani. Arfa'iha fi darajatikum. Wa khairin lakum min infaqiz zahabi wal fiddah. Ini lebih dahsyat lagi. Amalan ini lebih baik daripada kalian menginfakkan emas dan perak. Lebih baik daripada menginfakkan emas dan perak. Siapa di antara kita yang pernah sedekah emas sekilo? Nggak ada yang pernah, termasuk yang nanya. Mana pernah kita sedekah emas sekilo? Yang seharga sekarang berapa sekilo emas? Nggak jualan Ustaz. Berapa? Kurang lebih 700 juta? 600 ya? 600-an juta. Ternyata ada pedagang emas di belakang. Sekarang harga 1 kilo emas 600-an juta misalnya. Siapa dari kita yang pernah berinfak 600 juta dan itu berkali-kali dalam satu hari? Bukan berkali-kali dalam setahun, berkali-kali dalam satu hari. Sekilo. Ntar siang, sekilo. Sore infak sekilo. Malam mau tidur sekilo lagi. Sehari 5 kilo. Dan bahkan bisa puluhan kilo, ratusan kilo. Sehingga Nabi mengatakan, wa khairil lakum min infaqiz zahabi wal fiddah. Lebih baik bagi kalian, bukan sama, lebih baik daripada berinfak dengan emas dan perak. Makanya Nabi mengatakan, khairi a'malikum, sebaik-baik amal, sebaik-baik perbuatan. Wa khairil lakum, ini ada yang lebih dahsyat lagi. Wa khairil lakum min antalqau aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum. Lebih baik bagi kalian daripada kalian pergi berperang untuk menghadapi musuh-musuh kalian, menghadapi musuh-musuh Allah, menghadapi orang-orang yang kufar. Lebih baik daripada kalian berjihad, lalu kalian bertemu dengan musuh kalian, fatadribu a'naqahum, sehingga kalian menebas batang leher mereka, au yadribu a'naqahum, atau mereka yang akan menebas batang leher kalian. Apa maksudnya? Lebih baik daripada jihad dengan dua kemungkinan. Satu, menang dalam peperangan. Dua, syahid dalam peperangan. Ternyata lebih baik daripada syahid, coba. Fatadribu a'naqahum
wa yadribu a'naqakum. Kalian membunuh mereka atau mereka akan membunuh kalian. Ada dua kemungkinan dalam peperangan kan. Kalau enggak menang seperti perang Badar, perang Ahzab dan yang lain-lainnya, atau kalian akan terbunuh dalam peperangan itu sebagai syuhada. Dan ini khairun, lebih baik daripada itu semua. Lebih baik daripada menang dalam peperangan jihad, atau lebih baik daripada syahid dalam peperangan jihad. Lalu para sahabat langsung menjawab dengan serentak, bala ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah, amal apa ini? Kok dia bisa lebih baik dari semua perbuatan kami, dia lebih disukai oleh Allah, dia lebih tinggi derajat bagi yang melakukannya, dia lebih berharga daripada emas dan perak, dia lebih berharga, lebih mulia daripada menang dalam medan jihad, bahkan dia lebih istimewa daripada syahid dalam peperangan membela agama Allah. Bala ya Rasul, tentu ya Rasul, apa amalan yang istimewa ini? Nabi mengatakan, zikrullahi ta'ala, zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ternyata sebegitu gampangnya. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala berkali-kali nanya kepada kita di surat Ar-Rahman, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, nikmat Tuhanmu yang mana yang kamu dustakan? Allah sudah memudahkan kalian dengan segala macam kebaikan untuk mendapatkan pahala, mendapatkan ridha Allah, mendapatkan ampunan Allah, yang puncaknya mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Udah banyak dan Allah mudahkan. Pengen masuk surga? Mudah. Pengen diampunin semua dosa sampai dari sejak kita balik, yang kita sering berbuat dosa, dosa awal-awal kita balik itu yang paling gede apa? Ninggalin sholat ya. Karena kita baru sadar-sadar sholat kan akhir-akhir ini. Padahal kewajiban kita sholat itu udah di usia 10 tahun. Yang kata Nabi kalau nggak sholat disuruh pukul anak usia 10 tahun. Artinya ada ketegasan dalam pelaksanaan sholat di usia 10 tahun. Usia 11 tahun, 12 tahun kita masih kelas 5, kelas 6 SD, kita sering banget ninggalin sholat. Gimana caranya sholat yang begitu besar pahala atau begitu besar dosanya kalau ditinggalkan bisa dihapuskan oleh Allah? Apakah kita harus jungkir balik sholat yang sebanyak-banyaknya? Enggak mudah bagi Allah. Ternyata semua kebaikan di sisi Allah itu Allah beri dengan cara mudah. Bahasanya Ar-Rahman, pemurah, dimurahin sama Allah. Allah murahin, mau surga murah. Padahal surga itu mahal. Kata Nabi, ala sil'atallahi hiyal ghaliyah, ala sil'atallahi hiyal jannah. Bukankah harta Allah itu mahal dan harta Allah itu adalah surga? Surga itu aslinya mahal, tetapi Allah mudahkan dan Allah murahkan bagi kita orang yang beriman. Ampunan Allah itu berharga, tapi Allah murahkan. Ridha Allah itu sesuatu yang sangat istimewa, langka, tetapi Allah murahkan. Jadi termasuk dengan ibadah ini, zikir yang begitu mudah, zikir yang begitu ringan, zikir yang begitu yang santai, nggak perlu modal untuk berzikir. Kamu udah zikir belum? Kenapa? Gak cukup modal. Nggak ada orang yang nggak berzikir gara-gara kurang modal. Kalau kurang modal untuk kayak bisnis, wajar. Justru mencari dunia itu mahal dan susah. Modalnya gede, hasilnya belum tentu. Itu juga pengorbanannya berdarah-darah. Belum lagi nanti dizolimin, dikerjain, ditipu orang. Setelah sekian lama baru dapat, udah tua. Itulah dunia. Susah banget ngedapetinnya. Ngerasain gak susah banget ngedapetin dunia? Ngedapatin dia, susah kan? Susah banget. Perjuangannya ya Allah, luar biasa. Kok Ustaz bisa menjiwai sekali kalimat itu? Mengalami. Itulah dunia. Sedangkan apa yang Allah tawarkan di akhirat itu ringan. Tetapi kita mungkin itulah kelemahan saya dan kita semua. Bahwa memang kita lebih memilih yang susah. Udah gitu berkeluh kesah. Meninggalkan yang mudah dan mendustakan nikmat Allah. Kita pilih yang susah. Pas udah capek berkeluh kesah. Ya Allah, kita nuduh Allah macam-macam. Padahal Allah udah ngasih yang paling mudah, tapi kita abaikan dan kita kufur kepada nikmat Allah. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, Nabi sendiri yang menawarkan kepada kita sekarang dalam hadis riwayat Hakim Tirmidzi dengan derajat yang sahih tadi. Ala unabbiukum ya syabab Bandung
Maukah kalian aku berikan sebuah amalan wahai pemuda-pemuda Bandung? Apa itu? Amalan yang khairul lakum min infaqiz zahab, yang lebih baik daripada menginfakkan emas, lebih baik daripada mati syahid, walaupun syahid juga tetap mulia, lebih baik daripada menang dalam peperangan. Tentu kita akan menjawab seandainya kita ketemu dengan Nabi, bala ya Rasulullah, tentu ya Rasul, apa amal itu apa? Dan kita mengatakan bala bukan dengan kalimat cuek, bukan dengan kalimat boleh sih apa nih Rasul, enggak gitu. Kita ngomongnya itu bala dalam bahasa Arab sesuatu yang kayak antusias banget. Kalau mereka enggak antusias, mereka enggak akan bilang bala.